Kesempurnaan hanya punya Tuhan. Tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu. Joko Widodo, apa kabar Pak? Selamat datang, silakan Pak. Ini memang seperti edisi teman ya jadinya ya. Silakan duduk Pak Jokowi. Gimana lainnya, kabar baik? Baik. Indonesia baru? Ya. Seperti lagu yang tadi yang dinyanyikan oleh kedua belah pihak ini, yang Pak Jokowinya kayaknya juga nggak bisa jauh-jauh dari slang, dan slangnya juga nggak bisa jauh-jauh dari Pak Jokowi. Kapan pandangan pertamanya? Kapan nih? Di Solo ya, Pak? Di Solo. Tapi kapan lupa juga, udah lama sekali. Masih wali kota ya? Iya. Soto Gading. Gading. Soto Gading. Ya waktu itu Apa yang terjadi, pas Pak? selain ke Solo, kemudian mampir ke rumah, karena rumah nggak ada apa-apa, saya ajak nyoto, makan soto di Solo bagian selatan. Dan yang kedua ajak lagi ke soto, yang ketiga ke sate, keempat nggak tahu. Udah lupa, udah lama sekali. Kayaknya cintanya, kabarnya gitu ya, antara Slang dan Jokowi makin dalam karena ada kisah rebutan kursi. Bukan kursi sembarang kursi, ini kursi di stadion Manahan. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu opening salah satu liga di Indonesia. Kebetulan Solo jadi tuan rumahnya openingnya. Terus waktu itu kita main, waktu itu rencananya main ya? Manggung lagi. Mau manggung. Oke. Manggung dilarang. Dilarang manggung. Sama polisi nggak boleh. Akhirnya kita ya nggak apa-apa deh. Tapi nonton opening main bola gitu. Iya. Terus stadion bola. Terus kita masuk, karena kita nggak boleh manggung, kita nonton aja kan akhirnya. Nonton bola aja gitu Nonton ya? bola, kita masuk, kita udah nggak dapat tempat duduk waktu itu. Kenapa? Katanya Penuh, Slang udah diisi sama penuh. para ya begitu lah. Para Oh, kursi VIP maksudnya. Banyak penuh pejabat maksudnya. Oh, oke. Tapi Pak Jokowi dan wakilnya waktu itu memilih untuk berdiri. pindah berdiri dan ngasih kita dikasih tempat ngasih tempat buat slang. Terus Pak Jokowi juga duduk di mana waktu itu? Di mana? Di tangga. Pak, kenapa sih Pak? Kalau saya urusan kursi itu saya sudah 24 tahun. Ya. mebel dong Bikin buat ekspor untuk apa ini mebel yang banyak kursi gitu Dan ya. 24 tahun ngeliatin kursi melulu gitu ya Pak ya? Sudah bosan sama duduk di kursi tangga karena saya adalah pembuat kursi gitu. Saya pembuat kursi. Ngapain saya duduk terus di kursi? Wow. Pengen duduk tangga Pak ya biar bisa naik terus Pak. Kalau duduk di tangga. Setelah itu berlanjut ya Pak, kayaknya cintanya gitu. Waktu Pak Jokowi ke Jakarta itu kampanye Pilgub, Bapak main ke Potlot. Dulu waktu ke Solo di apa Mas Bimbi menyampaikan nanti kalau pas ke Jakarta mampir Pak ke apa ke Gang Potlot itu. Ya udah waktu ke sini kebetulan nginep saya kan di Pasar Minggu ya, dengan Potlot deket banget. Oh, oke. Pak Jokowi pribadi sebenarnya selengker bukan sih Pak?
Musiknya Pak Jokowi lebih keras dari... keras ya. Saya minder dong. Selain terlalu lembut. Dulu waktu saya SMP, jadi setiap pulang sekolah itu lewat tempat latihannya band Trencem, itu band rock tahun-tahun 60-an 70-an. Setiap pulang pasti mampir ke situ dengerin lama-lama ya sudah tiap hari dengerin ya kan. Ya ngerok bener itu. Terus mulai tahun-tahun mulai SMA, mulai mahasiswa terus ya masuk ke Led Zeppelin, Scorpion, Napalm Death, Kreator, Pak. ya gitu-gitu, yang pokoknya yang keras-keras. Tadi saya mau suruh nyanyi lagu slang, nggak jadi deh Pak. Kalah keras gitu ya. Tapi Pak Jokowi waktu era-era SMA gitu, apa Pak? Gayanya mungkin beda mas sekarang? Metal apa? Ya mungkin... sama lah, kalau dulu sama, Pak. Pas muda ya kayak anak-anak muda sama. Ya waktu mahasiswa gondrong segini. Pak Jokowi sekarang sering belusukan karena terinspirasi salah satu lagunya Slank yang judulnya Hey Bung. Ya memang sudah sejak 9 tahun yang lalu memang saya setiap bekerja itu selalu ingin mendengar rakyat, ingin selalu dekat dengan mereka, tahu keluhan-keluhan mereka, apa yang diderita oleh mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Karena apapun pemimpin itu, kalau setiap hari kita nggak salaman dengan rakyat, nggak bersentuhan kulit dengan rakyat, terus latihan batin kita dari mana gitu. Okay. Saya sekarang meyakini bahwa rakyat kita memang mempunyai kemampuan, mampu, tapi memang harus dilakukan dengan manajemen yang benar, manajemen yang ketat, baik manajemen perencanaan, baik mengorganisasi, baik melaksanakan, dan yang paling lemah kita biasanya di controlling, manajemen kontrol. Belusukan itu adalah masuk di manajemen perencanaan dan yang di manajemen kontrol. Jadi di awal dalam mendesain sebuah kebijakan itu merencanakan, itu harus mendengar suara-suara rakyat. Tapi kalau sudah ini diorganisasi dan dilaksanakan, supaya kualitasnya baik, programnya bisa diikuti dengan baik, dan nanti hasil outcome-nya bagus, harus dikontrol dengan ketat. Kelemahan kita ada di situ, manajemen kontrol. Kadang kalau seorang pemimpin yang suka kontrol gitu, kadang terpancing untuk tidak mempercayai bawahannya gitu kan. Kalau Pak Jokowi sendiri gimana ini? Oh enggak, kalau saya justru senang mendelegasikan. Iya, delegasi. Enggak mungkin beban kita ambil sendiri. Tetapi setelah mendelegasikan, misalnya gubernur, mendelegasikan ke wali kota, mendelegasikan ke kepala dinas, manajemen itu tetap harus berjalan, harus dikontrol. Setelah memerintah, setelah diperintah harus dicek. Kalau saya biasanya ngecek nggak sekali, saya cek yang kedua, saya cek yang ketiga, saya cek yang keempat, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Memang harus seperti itu. Itu kalau mau kita kerja yang detail. Kalau kerja yang seremoni, kerja yang basa-basi, kerja yang ya ABS ya beda lah. Gunting pita gitu ya Pak. Ya, itu yang saya tidak. Ngomong-ngomong soal delegasi tadi Pak Jokowi ya, kalau nggak salah Slank kena delegasi tugas juga nih soal sampah Jakarta, benar nggak Pak? Iya. Bikin PSA bareng Slank ya? Sempat diajak belusukan juga kita ke Tanah Abang waktu itu. Oh iya. Kalah lincah kita. Oh, beneran kalah lincah ya. Bukan itu gara-gara Pak Jokowi. Saya baru tahu part Tanah Abang 11 itu tuh saya baru lihat. Gara-gara ikut Pak Jokowi. Itu kan ketutup mentah, ketutup apa tuh itu dibuka. Ih, bagus ini. Biasanya kan kalau pengangkatan sebagai ikon misalnya gitu, ada seremoni gitu. Kalau ini seremoninya pengangkatan langsung diajak belusukan, langsung jalan. Itu seremoninya ya.
Seperti apa sih hasil CSR-nya? Kita lihat dulu ya. Sampah di mana-mana. Sampah jadi sarang penyakit. Sampah bikin kumuh. Bisa bikin banjir juga. Kita nggak mau Jakarta disampahin. Yo bersihin sampah! Yo! Jakarta bersih, pasti nggak bikin risih. Happy dengan hasil PSA-nya? Iya, memang perlu sebuah ide-ide kreatif, perlu sebuah gagasan-gagasan yang segar ya, untuk kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat. Kalau saya kadang-kadang juga lucu juga ya, kadang-kadang misalnya saya memakai komplit ini, kemudian mari kita buang sampah. Nggak enak itu ya. Nggak enak itu. Udah pakai dengan pangkat, pangkat jabatan, kemudian mari kita buang sampah. Nggak ada yang ngikut itu. Nah, tapi di awal kan diputar ya, Bapak baca manifesto di konser 30 tahun Slang. Slang sendiri, kenapa sih pilih Pak Jokowi untuk membacakan manifestonya? Banyak loh pejabat yang lain atau tokoh yang lainnya. Ngelihat sosok sih, karena manifesto itu ada 13 soal kebaikan, soal sebenarnya universal gitu. Dan salah satu poinnya adalah kesederhanaan. Dan aku ngelihat Pak Jokowi adalah seorang pejabat tapi dengan sifat dan pembawaan yang sederhana. Oke. Mampukah Slang sebagai teman baiknya Pak Jokowi mengkritisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta? Kita lihat di segmen berikutnya, Indonesia Baru. Yang pertama ditampilkan itu justru cerita waktu itu ada ular masuk ke rumah dinas Pak Jokowi di Solo. Iya, jadi di sebelah rumah dinas itu ada kebun kosong yang sudah lebih dari 10 tahun.